Pembahasan soal berikutnya, soal nomor 16 sampai soal nomor 20. Soal 16, alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan diagonal 1, 8, diagonal keduanya 10. Jika tinggi prisma 12, maka volume prisma. Nah, anak-anak harus paham yang namanya volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Ya, jadi volume prisma luas alas kali tinggi. Alasnya apa? Ya tergantung namanya. Karena ini prisma, alasnya berbentuk belah ketupat, luas belah ketupat. Nah, luas belah ketupat kan Anda sudah kenal, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 per 2 dikali tinggi. Maka di situ kita coba cari 8 dikali 10 per 2 dikali 12. Ini kan disederhanakan. Ini 6 kali 8, 48. Berarti 480. Ini ada di pilihan option C. Jadi volume prisma, luas alas kali tinggi. Tapi kalau luas permukaan prisma, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Itu nomor 16. Nomor 17. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Volume tabung di luar kerucut. Oh, berarti nanti volume tabung dikurangi kerucut. Nah, kalau ada gambar tabung kerucut di dalam sebuah tabung, di mana tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung, diameter kerucut sama dengan diameter tabung, maka ini namanya ada sebuah gambar istimewa. Maka kalau ada semacam ini, berarti volume kerucut, berarti volume kerucut berbanding volume tabung, itu nilainya adalah 1/3. Jadi, volume kerucut itu sepertiganya dari volume tabung. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya di sini kita mencari luas permukaan volume tabung di luar volume kerucut. Maka langkah berikutnya ini adalah sama dengan saja nanti volume yang diminta. Volume yang diminta berarti nanti volume tabung dikurangi volume kerucut. Nah, itu. Nah, sekarang volumenya gimana? Ya udah, berarti selisih. Selisihnya berapa? Ya udah, berarti ini 1 dikurangi. Jadi 3 dikurangi 1, berarti 2. Oh, kalau begitu, boleh anak langsung aja volume tabung dicari, nilainya berapa, volume kerucut dicari berapa, selisih. Atau boleh menggunakan sifat perbandingan ini. Jadi, jika ada gambar kerucut di sebuah tabung, di mana tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, diameter tabung sama dengan diameter kerucut, maka berlaku perbandingannya 1/3. Karena ini yang ditanya selisih, maka selisihnya 2. Oh, kalau begitu volume yang diminta itu 2/3. Jadi saya nggak perlu mencari satu-satu, cukup dari ini volume tabung. Oh, kalau begitu 2/3 kali volume tabung, yaitu PR kuadrat T. Maka di situ, karena ini jari-jarinya 7, makanya 22/7 kali 7 kali 7 dikali tingginya 18. Karena volume tabung itu kan adalah PR kuadrat T. Nah, ini volume tabung. Volume kerucut sepertiganya, maka selisihnya 2/3. Nah, kalau begitu kita sederhanakan. Ini 3 dengan 18, ini 6. 7 dengan 7 habis. Berarti tinggal muncul 44 dikali 42. Nah, di sini kita perhatikan ada 4 kali 2. Ini pasti satuannya 8. Nah, dilihat dari option yang satunya 8, hanya nomor option B. Ya udah, selesai. Nggak perlu dicari semua, sehingga nilainya 1848. Sehingga kalau nanti ditanya volume tabung di luar kerucut, nah maksud saja volume kerucut tabung dikurangi kerucut.
Karena yang namanya volume kerucut sepertiganya tabung, maka sisanya 2/3. Kalau nanti ada bola, ya sama, berarti volume tabung dikurangi volume bola. Maka selisihnya berapa? Nah, ini soal nomor 17. Soal nomor 18. Di situ anak-anak disuruh mencari nilai rata-rata anak yang mempunyai nilai lebih dari nilai rata-rata. Nah, rata-rata yang anak-anak sudah pelajari itu kan didapat dari mana? Yaitu didapat dari jumlah semuanya dibagi banyak yang anak di situ berapa. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari rata-rata dari sebuah tabel frekuensi. Ini anak-anak harus paham. Oh, ini yang dapat nilai 4, 2 orang, 5, 7, 6 ada 5, 7 ada 4 anak, dan 8, 2. Maka yang namanya rata-rata itu didapat dari, kita buat perpanjang. Berarti 4 kali 2 ditambah 5 dikali 7 ditambah 6 dikali 5 ditambah 7 dikali 24. Maaf, 24. Terakhir 8 dikali 2 dibagi banyak anak. Di 2 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2. Kita coba cari. Ini 9, 14 berarti 20. Nah, kita coba. Ini 4 kali 2, 8. 5 kali 3, 7, 35. 30, ini 28, 16. 43, 73, 73 tambah ini 101. Oh, berarti ada 117. Oh, kalau begitu rata-ratanya 5, 8, nah, 5,85. Berarti nilai permintaannya lebih, berarti yang lebih dari 5,85 itu berarti nilai 6, nilai 7, dan nilai 8. Oh, kalau begitu yang mendapat nilai 6 ada 5, yang mendapat nilai 7, 4, yang mendapat nilai 8, 2. Ini jumlahnya 11. Berarti ada 11 anak. Itu di option D. Nomor 19. Nilai rata-rata ulangan harian 18 siswa putra 80. Jika kelas 9F ada anak 30, maka nilai rata-rata siswa dan nilai rata-rata putrinya 85, maka nilai rata-rata kelas 9F berapa? Nah, sekarang di sini ada anak 30. Jadi putranya itu ada 18. Kalau begitu ini putra, berarti putrinya B itu adalah 30 dikurangi 18, berarti ada 12. Nah, sekarang yang namanya rata-rata tadi apa? Yang namanya rata-rata tadi adalah jumlah semuanya dibagi banyaknya anak. Maka kalau mencari rata-rata anak 9F, maka caranya ya berarti jumlah nilai seluruhnya yang putra dan putri dijumlah. Berarti nanti rata-rata anak 9F itu berarti jumlah nilai anak putra berarti 80 dikali 15. Ditambah jumlah nilai anak putri. Berarti nilai anak putri itu 85 dikali 12. Nah, ini nilai anak putra, nilai anak putri sudah ketemu. Dibagi semua anak di kelas itu 30. Berarti ini ketemu, ini 1200. Karena 15 kali 8 itu kan 120. Kemudian 85 dikali 12, ini 170, 5, 8, maka ini muncul 0, 2, 8, 9. Ini berarti, nah ini berarti ada 1020.
Nah, kita sekarang mencoba mencari dibagi 30 berapa. Nah, berarti ini per 30. Maka hasilnya 1.200 ditambah 1.000 berarti ada 2.220 per 3. Benar enggak ini? 80. Wah, salah ya. Ini anaknya Putra 18, maaf, anaknya Putra 18 kok 15, yang salah. Ini berarti bukan 15, tapi 18. Sehingga berarti kalau begitu ini belum betul. Sehingga kalau begitu 80, berarti 18 kali 8. Itu ini 4, ini 8 tambah 6, berarti ini 1440. Nah, sekarang kalau begitu jumlahnya juga berubah. Ini bukan lagi 2.200 tetapi 2.460. Berarti ini 2.460. Nah, ini kan disederhanakan. Oh, kalau begitu 24 bagi 3, 8. 6 bagi 3, 2. Berarti ada 82. Nah, ini mencari rata-rata dari anak putri. Anak kelas 9F, jadi nilai gabungan. Nah, sekarang cara lain. Cara lain yaitu dengan jarak. Ini cara kedua. Cukup anak-anak tulis rata-ratanya ada 80, ada 85. Berarti ini ada 80, ada 85. Nah, rata-rata gabungan pasti di antara kecil ke besar. Berarti kira-kira di sini. 80 punya anak putra. Itu putranya di sini ada 18. Kemudian 85 punya anak putri. Di sini ada 12. Yang rata-rata di kelas 9F ada 30. Ini 9F. Itu ada anak 30. Langkah berikutnya 18 dan 12 saya sederhanakan. Saya bagi 6, berarti ini 3. Saya bagi 12 bagi 6, 2. Kemudian ini saya silang. Berarti di sini jaraknya 2. Oh, kalau begitu yang ditanya ini berarti 80 ditambah 2. Maka ini muncul 82. Berarti jawabannya ada di C. Atau kalau mau mencarinya pakai yang sebelah kanan, berarti di sini jaraknya adalah 3. Tapi karena ke kiri, maka yang di situ berarti 85 dikurangi 3, maka muncul 82. Sama. Jadi kalau dari ke sebelah kanan, maka 85 dikurangi ke arah kiri. Kalau mau dari yang sebelah kiri ke kanan, tambah. Nah, ini cara lain mencari rata-rata gabungan. Jadi mencari rata-rata gabungan selain dengan menghitungkan dengan cara hitungan biasa, hitungan dari rata-rata adalah jumlah seluruhnya dibagi banyak atau pakai jarak. Ini namanya cara jarak kalau saya. Caranya gimana kalau jarak? Tulis dari rata-rata kecil ke besar. Rata-rata gabungan itu pasti di antara dua, yang di antara rendah dan tinggi. Disilang kemudian, ini disederhanakan disilang. Itu nomor 19. Nomor 20 yang terakhir. Dua buah dadu dilempar atau dilambur sama. Ini ada dadu pertama, dadu kedua. Dadu pertama mata 1, mata dadu 1 sampai 6. Dadu kedua mata dadu 1 sampai 6 juga. Kemudian kalau dilempar maka yang muncul pasangan-pasangan mata dadu. Mata dadu 1 dengan 1 berarti 1,1, 1,2, 1,3 sampai 1,6 dan terakhirnya 6,6. Nah, berarti di sini semuanya itu ada 36. Dari mana? Dari 6 kali 6. Nah, sekarang konsep peluang. Nah, yang namanya peluang itu apa toh? Gitu ya. Peluang itu apa toh? Yang namanya peluang itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, biar kita gampang mengingatnya, itu yang dimaksud per semua. Jadi, semua
Jadi yang dimaksud per semua. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu berjumlah 8. Jadi saya mau mencari jumlah 8. Yang berjumlah 8 kita lihat di tabel. Itu ternyata ini 62, 53, 44, 35, 26. Oh, ternyata di sini seluruhnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Oh, kalau begitu, peluang ditanya yang muncul jumlah 8 itu adalah yang dimaksud. Yang dimaksud ada 5. Semuanya 36. Nah, berarti 5/36. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, ya udah, jadi ada di pilihan C. Jadi sekali lagi, yang namanya peluang itu dimaksud per semua. Jadi yang dimaksud per semua. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud jumlah 8. Nah, dari tabel ini, ternyata yang berjumlah 8 ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. 5 per semuanya 36. Nah, ini pembahasan soal-soal paket 7 dari nomor 1 sampai nomor 20. Sekali lagi, anak-anak kalau mau mengulang artinya kan bisa, jadi dicari soal-soal yang menurut anak-anak kesulitan, kemudian dipilih dari soal-soal yang dikehendaki. Itu saja pembahasan soal paket 7. Lagi atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.